Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Nila Sari Nila in here. Jadi untuk di video kali ini aku mau bahas mengenai mata minus. Nah, buat teman-teman yang punya permasalahan mata minus, kalian bisa stay tune untuk liatin video aku ini. Dan aku berharap tips dari aku ini juga membantu kalian supaya bisa sembuh dari mata minus dengan secara alami. Nah, buat teman-teman yang barusan lihat atau klik video aku, kalian jangan lupa dibantu subscribe dulu dan juga boleh dibantu like, atau kalian kalau mau ada rekomendasi video atau bahasan yang lainnya yang mau dibahas, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Oke, nah daripada lama-lama, sekarang aku mau bahas mengenai tips mengatasi atau menyembuhkan mata minus secara alami. Jadi seperti yang kita tahu, mata itu adalah aset yang sangat berharga banget, karena tanpa mata kita tuh nggak bisa melihat keindahan-keindahan yang Tuhan ciptakan. Nah, supaya kita itu tetap bisa menjaganya, atau misalkan kalian yang punya mata minusnya nggak semakin bertambah dan bisa berkurang, kalian wajib banget pantengin tips-tips yang bakalan aku share ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti videonya, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, udah tahu belum sih pengertian dari mata minus itu sendiri tuh maksudnya gimana? Nah, kalau kalian belum tahu nih ya, mata minus itu bukan artinya mata kita berkurang atau minus, itu bukan ya teman-teman. Jadi mata kita itu diartikan sebagai mata minus, yang lebih dikenalnya sebagai mata minus ini dalam istilah medis itu adalah rabun jauh. Jadi ketidakmampuan mata kita melihat benda atau objek-objek yang jauh dari kita. Nah, untuk dikoreksinya biasanya menggunakan lensa cekung atau lensa minus. Jadi istilah mata minus itu sebenarnya adalah lensa yang digunakannya itu adalah lensa minus kayak gitu, bukan mata kita yang artinya minus. Nah, kita langsung aja masuk ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama dari aku buat teman-teman yang ingin sembuh dari mata minus, please, kalian kan ada gadget selalu sekarang tuh asli nggak bisa banget yang dinamain pisah dari gadget sama yang namanya komputer maupun laptop. Nah, buat teman-teman, kalau yang di gadget itu kan ada sinar blue light-nya atau pengaturan blue light-nya, kalian bisa aktifin itu karena itu menurut aku membantu banget buat menjaga mata kita dari radiasi yang ada di HP kita. Sehingga walaupun kita itu mainan gadget, kita itu benar-benar tetap bisa melindungi mata kita. Nah, untuk tips yang kedua buat teman-teman kan, kalau misalkan di layar komputer atau laptop nggak bisa diatur nih, cara mengatasinya tuh gimana kak? Nah, tips yang kedua dari aku buat teman-teman, kalau kalian tuh suka banget atau kerjanya harus banget di depan laptop ataupun komputer, kalian bisa menggunakan yang namanya kacamata radiasi. Ini kalian bisa beli dimanapun, itu udah ada ya yang kacamata radiasi itu. Adapun manfaat dari kacamata radiasi yaitu menjaga agar mata kita itu tidak terpapar radiasi dari yang namanya komputer dan juga laptop itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga ini penting banget juga. Jadi misalkan kita nih lagi mainan gadget, lagi mainan misalkan lagi ngegame, atau misalkan lagi ngerjain tugas, ngerjain skripsi kayak gitu, kita mantengin terus yang namanya laptop ataupun komputer. Aku punya tips buat kalian. Jadi setiap 20 menit, misalkan nih kalian liatin video aku ini selama 20 menit, itu kalian istirahat dulu. Nah, cara istirahatnya itu gimana? Cara istirahatnya itu kalian melihat benda yang jaraknya kurang lebih itu 6 meter. Jadi bener-bener kayak olahraga mata supaya bener mata kita tuh nggak terlalu capek. Jadi misalkan nih, karena aku habis lihat kayak gini, nah aku lihat ke arah yang bener-bener jaraknya 6 meter supaya mata kita itu bisa istirahat dan nggak otot-ototnya tuh nggak bisa terpaku terus pada jarak dekat kayak gitu. Nah, cara istirahatnya itu selama 20 detik aja udah cukup, terus kalian bisa balik lagi ke gadget atau ke komputer maupun ke laptop kalian. Untuk tips yang keempat, ini sering banget dilupain atau kalian sepelein. Biasanya siapa nih yang baca buku itu terlalu deket banget, itu juga nggak terlalu boleh ya guys. Jadi bener-bener kalian itu misalkan baca buku, minimal itu jaraknya 30 cm supaya kalian itu matanya nggak terlalu terfokus pada titik jarak dekatnya, seperti itu. Kan nih kalian lagi mainan HP tuh malam-malam insomnia nggak bisa tidur, siapa di sini yang hobi banget matiin lampu terus mainan HP? Itu juga nggak boleh ya guys, karena dengan cara kayak gitu itu tuh bisa menambah yang namanya minus di mata kita. Jadi misalkan kalian tuh masih pengen mainan gadget, masih pengen nonton kayak gitu, kalian please jangan dimatiin lampunya yang ada di kamar kalian. Jadi kalian itu nontonnya atau misalkan mainan gadgetnya itu masih dalam keadaan lampu kamar kalian itu masih nyala. Nah, kalau misalkan kalian udah siap, benar-benar udah siap mau tidur, baru deh lampunya dimatiin, kalian gadgetnya benar-benar harus ditaruh kayak gitu ya.
yang ketujuh, kalian wajib banget rajin-rajin konsumsi wortel. Dan di sini harus digarisbawahi, konsumsi wortelnya ini harus yang dalam keadaan mentah. Kalian cukup cuci aja pakai air bersih atau air matang. Kalian nggak perlu rebus atau nggak perlu masak, jadi langsung dikonsumsi. Tapi misalkan nih kalian, aku nggak bisa nih kak makan sayur, aku nggak suka makan sayur. Jadi apa nih tips yang lainnya yang harus aku lakuin nih? Kalian nggak perlu khawatir, aku ada produk yang udah mengandung wortel juga, dan ini benar-benar ngebantu juga untuk menurunkan mata minus aku karena terbuat dari produk-produk yang alami. Nah, untuk produk yang aku konsumsi ini ada dari Fresh Vision. Ini benar-benar produk pertama yang bisa banget membantu untuk nyembuhin mata minus di aku guys. Aku bener-bener speechless banget. Dan jujur li kalau misalkan nih aku makan wortel ya 1-2-3 hari masih oke. Tapi misalkan untuk selanjutnya kadang tuh kayak aduh bosen makan wortelnya, aduh bosen belanja ke pasarnya kayak gitu. Nah ini aku rekomendasiin kalian untuk konsumsi Fresh Vision aja karena ini bagus banget untuk mata minus, dan pastinya ini bahan-bahannya alami-alami banget. Sedikit ngejelasin juga kalau manfaat dari beta karotin itu juga penting banget. Jadi manfaat dari beta karotin lutein ini fungsinya untuk antioksidan yang dapat membantu untuk mencegah kerusakan mata yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi misalkan nih kalian sering banget mainan gadget, sering banget kerja di depan laptop atau komputer, menurut aku Fresh Vision ini vitamin mata yang ini benar-benar ngebantu banget. Nah untuk yang kedua di sini ada kandungannya blueberry, yaitu Phaseum carobius fructose. Aku bakal tulis di sini karena ini spellingnya lumayan susah banget menurut aku. Nah ini mengandung zat aktif yang disebut sebagai antioksidan juga, yang mampu membangun kapiler kuat yang dapat di sebagian besar pembuluh darah di mata, sehingga meningkatkan aliran darah dan pengiriman oksigen ke dalam kapiler-kapiler. Untuk kandungan lain dari Fresh Vision ini ada madunya. Jadi seperti yang kita tahu, madu ini benar-benar bagus juga untuk menjaga kesehatan mata. Seperti yang udah diteliti oleh Dr. Emara MH sebagai Kepala Jurusan Kedokteran Mata Al-Mansyura University pada tahun 1981, bahwa madu itu bagus banget untuk mengobati peradangan di kornea. Ini itu madu juga bisa membantu untuk mengobati mata belekan, radang kelopak, dan juga selaput mata akibat alergi. Jadi kandungan madu di sini tuh juga bagus banget untuk kesehatan mata kita. Dan untuk cara konsumsi dari Fresh Vision-nya ini juga gampang banget. Kalian gak perlu larutin air atau apalah, jadi kalian tinggal minum aja. Untuk kondisi normal atau buat kalian yang tidak ada masalah dengan gula darah yang tinggi, kalian bisa minum Fresh Vision ini 3 kali sehari 2 sendok teh. Nah biasanya aku itu ambil praktisnya karena aku gak ada sendok teh, jadi aku biasanya pakai sendok ukuran kayak gini dan langsung aja dituang kayak gini. Nih, ini aromanya enak banget. Dan benar-benar guys, ini rasanya nggak bikin kalian enak sama sekali. Kalau udah dituang kayak gini, tinggal diminum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya tuh kerasa madunya kerasa banget. Terus wortelnya juga nggak terlalu dominan, tapi rasa raspberry-nya benar-benar bikin enak banget pas diminum. Nah kalau misalkan kalian ada masalah kayak gula kayak gitu, atau gula darah kalian itu cenderung tinggi, aku saranin untuk cara konsumsinya itu kalian cukup minumnya 1 kali aja sehari 2 sendok teh. Dan untuk Fresh Vision-nya ini sendiri dikonsumsinya setelah makan. Dari Fresh Vision ini selain untuk mengatasi mata minus, jadi bisa banget untuk mengatasi mata kalian yang sedang lagi gatal, kemerahan, bengkak, dan juga bisa memenuhi nutrisi mata kita. Dan yang gak kalah penting, karena Fresh Vision ini juga bisa mencegah glaukoma, rabun jauh maupun rabun dekat hingga mata kita yang buram, dan juga bisa banget membantu untuk mempertajam penglihatan mata kita. Karena untuk Fresh Vision ini di mata aku bener-bener ngaruh banget, jadi aku berharap banget teman-teman bisa nyobain dan juga bisa saling sharing ke aku misalkan kalian udah nyobain rasanya tuh kayak gimana perubahan di mata minus kalian. Nanti kalau kalian udah cobain, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya. Dan untuk tips yang terakhir, ini tipsnya sedikit menyiksa, tapi kalau kalian benar-benar bisa menjalankan, ini benar-benar going to better banget untuk mata minus kalian guys. Nah jadi untuk tips yang terakhir ini aku menerapkan ilmu dari teman aku. Jadi kalian itu
tinggal siapin aja tempat atau misalkan papan, atau misalkan kalian bisa pakai tembok yang warnanya putih, jadi putih polos. Habis itu kalian bikin titik tengah di bagian tembok kalian atau di bagian kertas kalian yang kalian punya. Pokoknya ini dasarnya harus warna putih. Setelah itu kalian atur jarak 3 meter. Nah, setelah itu kalian di situ bisa langsung lihat satu titik itu dalam beberapa detik. Aku biasanya lihatnya itu dalam 60 detik tanpa kedip sama sekali. Kalau kalian tahu nih, untuk orang minus itu pasti untuk kedip matanya itu jadi lebih sering banget. Tapi dengan kalian berlatih dengan cara yang aku sebutin ini tadi, bener-bener ngebantu banget untuk mata kalian itu jadi lebih bersih, lebih rileks juga. Dan menurut aku lama-kelamaan ini juga ngebantu untuk mengurangi mata minus aku. Tapi emang ini rasanya agak sedikit gak enak. Jadi dalam 60 detik ini kita gak kedip sama sekali, kita fokus ke satu titik itu. Dan untuk orang-orang yang matanya minus, pasti ini rasanya perih banget ya. Aku udah cobain sendiri, jadi dalam 60 detik benar-benar nggak kedip sama sekali, lihat ke fokus ke satu titik itu. Benar sih, rasanya itu perih, terus kayak keluar air mata gitu. Tapi kalau udah habis keluar air mata, rasanya tuh kayak bersih aja gitu di mata. Dan menurut aku kalau ini aku lakuin berulang kali, yang aku rasain tuh kayak jadi mata aku lebih rileks juga. Dan ternyata ini setelah aku lakuin, setelah aku kombinasi juga dengan konsumsi yang Fresh Vision ini tadi, mata minus aku bener-bener turun banget. Dan jangan lupa untuk tips-tips yang udah aku spill dari yang awal tadi, dari tips nomor 1 sampai yang terakhir ini, aku berharap kalian bisa menjalankannya dengan baik, karena benar-benar mata itu adalah aset yang paling berharga di hidup kita. Teman, sekian dulu untuk sharing tips dari aku. Semoga tips dari aku ini membantu kalian, dan aku berharap mata minus kalian juga bisa berkurang dan mata kita bisa sehat dan normal lagi. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian ada saran tentang video aku yang selanjutnya atau video aku ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau berteman, aku juga udah cantumin link Instagram aku yang ada di bawah kalau misalkan kalian mau tanya-tanya. Thanks for watching and see you.